Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Furkonsyah dari Universitas Nasional ingin menjawab pertanyaan ujian tengah semester pelajaran mata kuliah komunikasi data. Jadi, pertanyaan pertamanya adalah perkembangan jaringan komputer yang begitu pesat dan kaitannya dengan komunikasi data. Ya, kita tahu bahwa jaringan komputer saat ini telah berkembang begitu cepat. Dari mulai dulu tuh cuman ada sinyal 8G, tiba-tiba langsung masuk sinyal 3G, sampai sekarang udah 4G, dan bahkan udah sampai 5G. Nah, di situ kita tahu bahwa semakin berkembangnya teknologi, semakin besar juga data-data yang dibutuhkan untuk teknologi tersebut. Jadi, karena besarnya data yang dibutuhkan, kita membutuhkan kecepatan transmisi data yang lebih efektif. Nah, dengan berkembangnya sekarang ini teknologi jaringan komputer yang begitu pesat, itu sangat memudahkan kita untuk melakukan komunikasi data, seperti kita ingin mendownload atau upload dan segala macamnya. Itu kan kita membutuhkan kecepatan yang tinggi untuk membuat kita juga nyaman gitu. Jadi menurut saya semakin berkembangnya jaringan komputer itu akan semakin memudahkan kita dalam berkomunikasi data gitu. Untuk pertanyaan yang kedua adalah perbedaan dari point to point dengan point to multi point. Yang pertama, point to point adalah metode untuk mengkoneksikan dari satu perangkat ke persis satu perangkat lainnya. Dan untuk point to multi point adalah metode mengkoneksikan dari satu perangkat ke setidaknya dua atau lebih perangkat secara bersamaan. Contohnya itu point to multi point adalah warnet atau hotspot. Kan warnet itu ada klien dan ada server. Nah, kalau hotspot juga ada servernya kan. Nah, untuk kelebihan point to multi point itu adalah keamanan jaringannya yang lebih baik, terus juga dari jangkauannya juga luas, dan juga perkembangannya juga lebih cepat gitu. Dan kalau untuk point to point itu kelebihannya adalah tidak memerlukannya software, terus juga mudah diterapkan. Nah, untuk kekurangan point to point itu adalah dia keamanannya yang rendah, terus juga dia jangkauannya sangat sempit gitu, sedikit. Ya, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3 tentang model OSI. Jadi kita harus tahu dulu apa itu OSI. OSI adalah suatu sistem yang terbuka untuk berkomunikasi dengan sistem yang lainnya. Jadi OSI itu ada 7 lapisan atau 7 layer. Nah, setiap layer itu memiliki fungsi masing-masing yang spesifik. Apa itu 7 layernya? Yang pertama dari upper layer adalah application layer. Terus di bawahnya ada presentation layer, di bawahnya presentation layer ada session layer. Nah, untuk yang lower layernya itu adalah dari pertama ada transport layer, lalu network layer, data link layer, dan physical layer. Nah, setiap layer tersebut memiliki fungsinya masing-masing yang spesifik. Contohnya adalah fungsinya dari presentation layer, kita bisa lihat itu untuk JPEG, terus format-format yang gambar seperti itu. Untuk selanjutnya pertanyaan nomor 4 adalah perbedaan dari bandwidth dengan spektrum. Pertama, bandwidth. Bandwidth itu adalah tingkat kecepatan maksimum transfer data dalam periode waktu tertentu. Sedangkan spektrum adalah kumpulan gelombang dengan frekuensi tertentu yang diatur dalam urutan. Untuk pertanyaan nomor 5, pertanyaan nomor 5 adalah tentang WAN. Jadi kita harus tahu dulu apa itu WAN. WAN itu atau Wide Area Network adalah salah satu jaringan komputer
yang cakupannya itu paling luas di antara LAN dan MAN. Jadi kita tahu bahwa LAN itu kan dia local area network, cakupannya itu sekitaran mungkin kantor atau sekolah dan lainnya. Sedangkan MAN itu metropolitan area network, itu cakupannya sebuah kota atau provinsi. Nah, kalau untuk wide area network ini cakupannya bisa sampai antar negara. Jadi dengan WAN ini eh, dari satu negara ke negara lain bisa saling berhubungan dengan komunikasi publik. Nah, WAN ini adalah gabungan dari beberapa LAN dan beberapa MAN yang terhubung dalam satu router. Jadi, sekian jawaban dari ujian tengah semester saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.